Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel saya. Alhamdulillah untuk kali ini saya akan sedikit membagikan referensi untuk teman-teman ataupun eh, untuk kalian yang sedang menempuh sekolah menengah tingkat atas atau SMA yang sekarang sedang melalui karya tulis ilmiah sebagai sarana kelulusan yang dapat kalian jadikan sebagai acuan dalam proses KTI kalian. Di sini saya akan sedikit memberikan tentang pengantar karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau KTI merupakan dokumen yang kalian buat sebaik mungkin atau yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah kalian lakukan, maupun itu dalam konteks pendidikan, bidang sosial, teknologi, ataupun bidang-bidang yang lain. KTI ini dilalui dari beberapa proses, yaitu tapi beberapa proses seperti penelitian, pengamatan, atau kajian literatur. Literatur ini mencakup konsep yang kalian temukan di media baca atau buku-buku yang diperoleh dari penelitian orang lain ataupun ya termasuk jurnal sih. Yang dilakukan secara sistematis, jadi sistematis itu secara berurut dari proses A sampai dengan proses Z yang di dalamnya itu ada beberapa tahapan yang mesti kalian lalui. Kemudian secara sistematis dan logik. KTI ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau solusi terhadap suatu permasalahan secara ilmiah kepada pembaca. Dari segi ini paham kan? Jadi KTI ini merupakan sebuah penelitian yang kalian lakukan. Boleh dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dari orang lain yang kalian teliti lagi dan diterapkan dengan sebuah konsep yang baru tentunya. Tahun lalu menggunakan konsep ini, apakah masih cocok menggunakan konsep itu di tahun yang sekarang? Itu kalian yang teliti. Bagaimana hasilnya? Jikalau penelitian kalian lebih baik daripada tahun lalu, tentunya itu menjadi positif dalam dunia penelitian atau karya tulis. Kemudian ini ada quotes nih. Setiap paragraf KTI yang kalian buat ada jejak kecil dari seorang yang mempunyai pemikiran yang besar. Oke, jadi kalian gak perlu takut KTI kalian salah atau tidak. Yang penting kalian lakukan semaksimal mungkin. Insya Allah kalau kalian maksimal, itu kemungkinannya KTI kalian bagus. Kemudian ada tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama ialah menyampaikan pengetahuan dalam cangkup deskripsi, memberikan informasi atau wawasan baru kepada pembaca yang menarik dengan tulisan yang bagus juga. Kemudian ada mencari solusi dan mengembangkan ilmu. Maka dalam konsep tadi yang sudah saya jelaskan, metode tahun lalu belum tentu baik ataupun belum tentu juga buruk dari metode yang digunakan pada tahun ini. Itu yang kalian teliti. Kalau misalkan ada ilmu yang dapat bermanfaat di tahun sekarang, ya kenapa tidak? Why not? Ya, diterapkan dong. Kalau misalkan itu metode yang lebih baik daripada metode yang sebelumnya. Seperti misalkan pada kurikulum, pendidikan, teknologi, marketing, atau beberapa bidang yang lain. Yang menurut kalian metode ini lebih bagus nih dibandingkan metode yang sebelumnya yang diteliti oleh orang lain.
Kemudian sebagai dokumentasi, sebagai jejak bukti yang tertulis dari hasil penelitian yang kalian lakukan. Kemudian ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nih ada nih. Yang pertama, karya tulis yang logis, yang disusun berdasarkan pemikiran yang masuk akal dan sistematis. Kemudian ada objektif, berdasarkan fakta dan data-data yang bukan opini atau asumsi pribadi. Jadi, misalkan kalian mengambil karya tulis orang lain, jadi ada beberapa referensi yang harus kalian sertakan. Tidak satu jurnal yang kalian pakai, tapi misalkan ada 50 jurnal. Terus kalian bandingkan nih, baikkan yang mana. Kalau misalkan 1:10 lebih baik, ya maka datanya harus disampaikan, bukan opini atau asumsi pribadi yang tidak berdasarkan sebuah penelitian. Jadi nggak omong kosong gitu, ada buktinya. Buktinya apa, metode apa yang lebih baik daripada 50 jurnal yang telah kalian baca. Itu bisa diteliti lagi. Kemudian ada sistematis, memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Kemudian ada bahasa ilmiah, menggunakan bahasa yang formal dan tata bahasa yang benar. Jadi gunakan kamus besar bahasa Indonesia atau sesuai dengan KBBI. Kemudian ada relevansi sumber, didasarkan pada referensi yang terpercaya seperti jurnal, buku, atau hasil penelitian yang sebelumnya. Ini udah saya katakan tadi. Jadi harus ada sumber yang terpercaya. Nggak boleh kalian asal ngomong nggak ada isinya, itu nggak boleh kata itu. Kemudian ada manfaat membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah melatih berpikir untuk kritis. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam menulis. Tiga, meningkatkan kredibilitas. Kemudian sebagai bahan referensi. Nih, untuk strukturnya ini ada di sini, tinggal kalian screenshot aja untuk kalian pelajari nanti. Jadi untuk struktur karya tulis ilmiah ini ada yang pasti, bab pertama pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, 3 metode, 4 hasil, 5 kesimpulan dan saran, dan 6 itu daftar pustaka. Semua ini harus ada ya, nggak boleh ada yang kurang. Kalau misalkan pendahuluan ini udah ada nih, latar belakang rumusan, bab 2 ada, tinggal kalian baca sendiri. Dan next adalah kesimpulannya. Karya tulis ilmiah adalah sebuah bentuk kontribusi di bidang pendidikan. Ada nih misalkan kayak skripsi juga, itu masuk juga di bidang pendidikan. Kalau misalkan bidang teknologi ada, bidang ekonomi ada, bidang hukum ada, sastra ada, seni budaya ada semua. Tapi mencakup dengan kategorinya masing-masing. Jadi misalkan kalian bikin jurnal atau KTI bisa tuh masuk. Kalau misalkan kalian bidang pendidikannya kurikulum merdeka, cari tuh postingan tentang kurikulum merdeka kategorinya. Ekonomi, marketing ada kategorinya masing-masing, tinggal kalian upload. Dengan memahami dasar penulisannya, Anda dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembaca di bidang dunia akademik secara umum. Mari mulai perjalanan Anda dalam membuat KTI yang berkualitas. Oke. Jadi untuk KTI ini ya seperti kalian buat jurnal, tapi dengan penulisannya yang betul, yang bagus, yang sesuai dengan kamus bahasa besar bahasa Indonesia, kamus KBBI ya, KBBI. Jadi nggak bisa kalian asal bikin aja, tapi harus sesuai. Oke. Semangat buat KTI yang bagus. Mari ramaikan dunia persilatan di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.